Ya, jadi semenjak kematian yang kemarin itu kan dikuburkan di hari Jumat ya. Dan dikuburkannya juga setelah sholat Jumat. Dan kebetulan saya kemarin tidak bisa hadir karena memang ada tayangan program live yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena dua sahabat saya pun lagi liburan gitu. Jadi hanya saya sama Ruben, jadi nggak mungkin kalau acara itu kosong. Kemarin mau habis selesai syuting mau kesini, ternyata hujan deras gitu kan. Jadi ya udah aku niatin untuk bisa ke makamnya Eyang di hari Sabtu dan alhamdulillah sepi, bisa langsung ke makamnya Eyang. Dan kebetulan di Tanah Kusir ini bukan hanya ada makamnya Eyang, tapi ada makamnya nenek aku, nenek dari papa, ada om aku juga. Jadi sekarang ini rutenya sekalian di sini, jadi sekalian ziarah. Nah, kedekatan Mang Igun sama Eyang Titis semasa hidup itu dan apa aja emang Awalnya saya punya mimpi besar untuk bisa dekat dengan seorang Titi Puspa ya gitu ya, dan alhamdulillah kadarullah saya bisa lebih dekat lagi dengan Eyang karena diperkenalkan oleh Kak Ari Tulang pada waktu itu untuk bisa menggarap produksi-produksi yang dibuat sama Eyang gitu. Dan aku tuh dulu juga ingat juga sempat bikinin baju buat Eyang buat bikin bukunya di tahun berapa gitu, aku ingat banget deh. Jadi ya dari event-event yang kita buat, jadi akhirnya kedekatan aku sama Eyang tuh jauh lebih dekat dari sebelumnya gitu. Dan Eyang itu kalau ngobrol kan kayak pakai bahasa-bahasa puitis gitu ya, kayak pakai bahasa-bahasa yang cakep lah gitu. Terkadang kalau misalnya kita nih, kalau misalnya anak sekarang nih kalau lagi ngobrol sama Eyang kan suka ada hati kecil gini, apaan sih Eyang gitu kan, suka gitu kan. Tapi kan makanya kalau orang masih ada tuh pasti kita suka nganggap gitu. Dan Eyang itu selalu nelpon aku sekitar jam 2.30 gitu. Dia bahas, kok kamu tadi kelihatan sedih syuting, hari ini kamu bagus, selalu kayak gitu. Kadang malah ada momen-momen, kadang kita punya bahasa sekarang punya gengges ya. Mungkin kalian teman-teman di sini juga suka diteleponin sama orang tua, ngerasa apaan sih ini nelfon terus. Tapi giliran pas udah nggak ada tuh jadi kayak feeling guilty gitu, kayak merasa berdosa. Ya nggak ada yang nelfon gue lagi nih gitu. Apalagi kemarin sempet yang paling sempat was-was tuh pas saat Eyang terakhir-terakhir di rumah sakit gitu, karena kita harus menghargai keputusan keluarga bahwa Eyang butuh waktu untuk recovery gitu kan. Jadi itu yang selalu nanyain sama asistennya Eyang, sama Mbak Inul juga gimana kondisi Eyang gitu. kira-kira teladan apa sih yang bisa kita pelajari? Wah, kalau teladan banyak ya. Eyang tuh orangnya positif vibe banget, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngejelekin orang, nggak pernah apa ya. Aku kayaknya nggak pernah ngobrol sama Eyang terus Eyang ngobrol di nada do tinggi tuh nggak pernah. Eyang tuh se-flat itu, orangnya setenang itu. uh, Dia bukannya marah ya, tapi dia berusaha untuk kayak menasehati. Kalau ke aku sih yang kena banget, pokoknya aku tuh suruh diet, suruh diet, suruh diet, suruh diet gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ada lagi teman-teman? Oke, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Edik lanjut.